Halo Dreamer, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kemudahan ya. Di kesempatan hari ini aku akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini mengisahkan seorang pejuang wanita yang mencari naga penyelamat dunia dari ambang kehancuran. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaruku. Baiklah, tak usah terlalu panjang lebar, mari kita ke intro dulu. Di awal film dikisahkan di sebuah negara bernama Kumandra. Dikisahkan para manusia dan para naga hidup berdampingan dengan rukun. Namun itu tak berlangsung lama hingga sebuah wabah bernama Drun datang. Drun merupakan awan hitam yang memangsa manusia dan merubahnya menjadi batu. Dengan seluruh kekuatan naga pun, Drun belum berhasil dikalahkan hingga datang Sisudatu naga terakhir. Dengan mengumpulkan seluruh kekuatan dari para naga terakhir, akhirnya para Drun berhasil tersegel. Namun, kemudian Sisudatu menghilang dan tertidur di suatu hilir sungai. Lalu dengan damainya Kumandra justru membuat para manusia berperang untuk mendapatkan permata naga itu. Dan akhirnya Kumandra terpecah menjadi negeri-negeri kecil yang terus berperang. Lalu, 500 tahun telah berlalu, di mana di sebuah negeri hati terdapat seorang anak yang bernama Raya. Kemudian Raya pergi menuju sebuah kuil. Di sana ia melihat bahwa terdapat banyak sekali jebakan. Dibantu oleh kawannya Tuk Tuk, Raya berhasil melewati semua perangkap yang ada. Kemudian Raya memasuki ruangan tersebut dan melihat sudah ada penjaga yang menunggunya. Raya pun berusaha mendekati permata naga, namun dihadang oleh penjaga di sana yang melindungi permata tersebut. Ternyata penjaga itu merupakan ayah Raya yang bernama Benja. Lalu sang ayah mewariskan penjagaan permata naga kepada Raya karena Raya telah cukup terlatih untuk melindungi permata naga itu. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Raya dan Ketua Benja berada di istana untuk mempersiapkan perjamuan. Karena seluruh perwakilan dari negeri tetangga akan datang. Negeri yang akan datang adalah negeri ekor, lalu negeri cakar, dilanjutkan negeri tulang, dan yang terakhir adalah negeri taring. Kemudian Ketua Benja berpesan kepada Raya bahwa sudah saatnya mereka menjadi Kumandra kembali dan saling percaya. Kemudian tiba di mana saat para perwakilan dari setiap negeri berkunjung. Ketua Benja memulai dengan pidatonya, namun suasana justru menjadi tegang karena negeri lain menganggap kemakmuran negeri hati berasal dari permata naga yang disembunyikan oleh negeri hati. Kemudian Raya menawarkan makanan kepada seluruh negeri lain untuk memecah suasana. Terlihat di sana Raya berkenalan dengan seorang bocah dari negeri Taring yang bernama Namari. Kemudian kita beralih di ruangan perjamuan. Terlihat hubungan Raya dan Namari menjadi sangat dekat. Kemudian Namari memperlihatkan gulungan naga milik negeri Taring kepada Raya, yang isinya adalah peta yang menunjukkan tempat yang konon katanya sebagai tempat tertidurnya Sisu. Lalu karena Raya sudah menganggap Namari sebagai sahabat, Raya membawa Namari untuk melihat permata naga lebih dekat. Namun, anehnya Namari justru menendang Raya. Ternyata Namari memiliki maksud lain untuk berteman dengan Raya. Mereka pun saling adu jotos, namun kekalahan berpihak kepada Namari. Kemudian Namari memanggil bantuan dari pasukan negeri Taring. Melihat ada yang tidak beres, Ketua Benja bergegas datang untuk melindungi permata naga dan juga Raya. Tetapi tak hanya negeri Taring yang datang, pemimpin negeri lain juga datang ingin merebut permata naga dari negeri hati. Ketua Benja yang masih percaya bahwa mereka bisa menjadi Kumandra kembali, menghilangkan kewaspadaannya yang membuat kakinya tertembak oleh busur. Dengan ketamakan manusia, membuat mereka saling berebut hingga membuat permata naga hancur. Lalu tiba-tiba para Drun yang tersegel hidup kembali dan mulai memangsa manusia. Para pemimpin negeri lain yang melihat kejadian itu bergegas mengambil serpian permata naga dan pergi melarikan diri dari negeri hati. Lalu ketika berada di jembatan, Benja yang sudah tidak mampu berjalan lalu memberikan serpian permata naga kepada Raya dan melemparkan Raya ke sungai. Karena sebenarnya wabah Drun tidak bisa menyentuh air.
Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu, di mana kini Raya sudah dewasa. Ditemani tuk-tuk, Raya melewati padang tandus untuk mencari keberadaan Sisu. Kemudian Raya sampai di sebuah hilir terakhir yang mungkin di sana tempat Sisu tertidur. Sesampainya di sana, Raya memasuki sebuah kapal usang dan melihat sungai berakhir pada sebuah celah batu. Lalu Raya pun memulai berdoa untuk meminta pertolongan kepada Sisu untuk mengembalikan Benja. Sisu Datu? Kemudian, tak lama air mulai menggumpal dan berkumpul membentuk seekor naga. Dan benar saja muncul Sisu dari balik kabut. Melihat wujud Sisu membuat Raya bahagia. Kemudian Raya menceritakan bahwa Sisu telah tertidur selama 500 tahun. Dan kini para drone hidup kembali serta permata naga telah hancur menjadi serpihan. Mendengar itu, Sisu merasa bingung karena para naga yang menjadi patung tidak kembali ke dalam bentuk naga. Sebab permata itu berasal dari seluruh kekuatan milik saudara-saudaranya. Ketika Sisu memegang serpihan permata itu, tiba-tiba Sisu bersinar dan Sisu mendapatkan kekuatan dari adiknya Amba. Lalu, Raya dan Sisu berpikir untuk mengumpulkan seluruh permata naga demi menyelamatkan Kumandra lagi dari para drone. Di samping itu, datang Namari dengan pasukannya menaiki kucing besar. Dan saat sampai di tempat Raya, ternyata Raya dan Sisu sudah pergi menuju ke tempat pemimpin negeri ekor. Sesampainya di sana, Raya berjalan dengan hati-hati karena tempat itu dipenuhi oleh berbagai jebakan. Lalu ketika sampai, ternyata pemimpin negeri ekor telah mati sambil memegang permata naga. Dengan hati-hati, Raya mengambil permata itu sembari mengamankan jebakan yang ada. Kemudian permata itu diberikan kepada Sisu yang membuat Sisu memiliki kekuatan dari kakaknya Prani yang membuat Sisu bisa berubah menjadi manusia. Ketika sedang berbincang, datang pasukan Namari yang ingin menangkap Raya karena Raya telah mencuri gulungan naga milik negeri Taring. Dengan akal cerdiknya, Raya berhasil menjebak pasukan Namari dan pergi menyelamatkan diri. Namun karena Namari ingin mengambil permata naga dari Raya, membuatnya terus mengejar Raya dan Sisu. Di tengah perjalanan, Raya menyadari bahwa Namari menaiki seekor kucing dan kucing takut air. Melihat kesempatan itu, Raya terjun ke sungai dan berenang menuju sebuah kapal. Ketika menaiki kapal, Raya disambut oleh seorang anak yang menjadi koki serta pengemudi kapal tersebut yang bernama Bone. Lalu, melihat pasukan Namari yang semakin dekat, Raya meminta Bone untuk segera pergi menuju negeri Cakar. Karena kapal yang melaju terlalu lambat, Sisu pun masuk ke air untuk mendorong kapal itu. Terlihat bahwa Sisu menikmati keindahan laut dan berenang ke sana kemari. Lalu Raya meminta agar Sisu tetap menyembunyikan jati diri sebagai naga. Ketika malam tiba, mereka selalu dibayang-bayangi akan drone yang mengintai. Kemudian Bone bertanya apa sebenarnya drone itu. Lalu Sisu menjawab, drone tercipta dari perasaan negatif manusia yang menyerang para manusia itu sendiri. Kemudian Bone menceritakan bahwa para drone telah merenggut keluarganya. Lalu mereka semua memberikan penghormatan kepada setiap manusia yang menjadi batu. Ketika sampai di negeri Cakar, Raya meminta agar Sisu tetap berada di dalam kapal Bone. Biarkan Raya saja yang mengambil permata tersebut, karena negeri Cakar terkenal akan pasar gelap dan pencurian. Kemudian Raya pun pergi menuju ke kediaman pemimpin negeri Cakar yang bernama Danghai. Di tengah perjalanan, perhatiannya teralihkan oleh seorang bayi yang sendirian. Raya pun menghampiri bayi itu, namun justru ada bayi Onggi yang mencuri permata Raya. Kemudian adegan kejar-kejaran pun terjadi antara bayi itu dan Raya. Di tempat lain, Sisu yang ingin membantu pergi menyusul Raya. Dan di tengah perjalanan, Sisu mengambil setiap barang yang menarik namun dengan dibayar nanti atau hutang. Tentu orang-orang menghampiri Sisu untuk meminta bayaran Sisu. Kemudian datang seorang nenek yang membantu menyelesaikan masalah Sisu. Sementara itu, ketika berhasil mengambil serpihan permata, Raya menawarkan kepada para bayi Onggi untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara Raya mengambil permata. Namun, ternyata pemimpin negeri Cakar telah menjadi patung dan digantikan oleh sang nenek yang membantu Sisu yang terkenal akan kekejamannya. Kembali kepada Sisu yang dibawa oleh sang nenek menuju perbatasan. Di sini Sisu dijebak agar mau memberikan serpihan permata kepada nenek itu.
Untungnya datang Raya yang mengambil serpihan permata dari tangan Nenek dan memberikannya kepada Sisu. Sisu pun mendapatkan kekuatan kabut dari adiknya Jagan. Raya pun pergi menuju kapal Bun dan melihat para bayi Onggi yang sudah ada di sana. Kemudian mereka pergi menuju negeri tulang. Beralih kepada Namari yang kembali ke negeri Taring. Namari menemui ketua Virana untuk meminta pasukan untuk bisa merebut permata naga yang dikumpulkan oleh Raya. Awalnya ketua Virana menolak, namun Namari berhasil meyakinkan ketua Virana. Kembali kepada Raya yang sudah sampai di negeri tulang. Sisu kemudian pergi ingin menunjukkan kepada Raya bahwa sudah saatnya untuk saling percaya. Namun Raya bersikeras untuk tidak mempercayai siapapun. Dan ketika mengetuk gerbang, Raya dan Sisu terperangkap. Ketika terbangun, mereka sudah berada di sebuah rumah pimpinan negeri tulang yang bernama Tong, yang satu-satunya manusia yang belum menjadi patung. Tak lama datang Bun yang menyelamatkan Raya, dan dari luar terdengar suara Namari yang meminta agar Raya segera keluar. Raya pun meminta Tong untuk menuntun Sisu dan yang lainnya menuju kapal, sementara Raya akan menahan Namari. Nah, looks like somebody's. Namun, Raya justru kalah dalam duel tersebut, yang membuatnya harus diselamatkan oleh Sisu yang berwujud naga. Melihat sosok Sisu, Namari hanya bisa terdiam. Kemudian mereka melarikan diri menuju kapal Bun. Ketika di dalam kapal, semua orang kesal karena Raya tidak pernah memberitahu Sisu adalah naga terakhir. Kemudian, Sisu memberitahukan rencana Sisu dan Raya untuk menyelamatkan Kumandra. Mereka semua pun bersatu untuk menyelamatkan Kumandra. Tong juga memberikan serpihan permatanya dan sekarang Sisu mendapatkan kembali kekuatan hujan milik Penggu. Sisu pun terbang menikmati kekuatannya. Setelah itu, mereka merencanakan untuk mengambil serpihan naga terakhir yang dibawa negeri Taring. Raya pun berpikir untuk mencurinya, namun Sisu justru berpikir untuk memintanya dengan damai. Lalu Sisu membawa Raya menuju negeri hati di mana semua berawal. Sisu pun menunjukkan patung saudaranya dan menceritakan mereka semua adalah naga terakhir saat itu. Tapi, mereka menyatukan semua kekuatan untuk diberikan kepada Sisu dan mengorbankan diri mereka. Karena perasaan percaya itulah yang membuat Sisu kuat. Mendengar itu, Raya pun berubah pikiran untuk mengikuti rencana Sisu. Sesaat sebelum kembali, Raya berdoa di depan patung ayahnya. Kemudian, kita pindah sebentar di negeri Taring. Namari yang melihat sosok Sisu menceritakan kepada ketua Virana dengan harapan untuk mengembalikan semua orang. Namun, ketua Virana takut kembalinya semua orang membuat negeri Taring akan disalahkan. Kemudian, ketua Virana ingin merampas permata dan juga Sisu secara paksa, agar negeri Taring tidak disalahkan. Di saat malam tiba, para bayi Onggi datang menyusup untuk memberikan pesan rahasia kepada Namari. Namari pun menyetujuinya dengan menembakkan suar. Kemudian keesokan harinya mereka bertemu di tempat yang dijanjikan. Namun, tiba-tiba Namari menodongkan busur yang membuat Raya menjadi waspada. Namari pun tak sengaja menembakkan busurnya yang membuat busur itu menancap di tubuh Sisu dan terjatuh ke sungai. Tiba-tiba, sungai sudah tidak mengalir yang membuat para drone bisa memasuki negeri Taring. Dengan amarahnya, Raya mencari Namari untuk membalas dendam kematian Sisu yang membuat Namari dan Raya bertarung habis-habisan. Sementara itu, para drone mengincar penduduk negeri Taring. Bun dan yang lainnya pun berusaha membantu untuk menyelamatkan semuanya. Saat Namari sudah terjatuh, Raya melihat dirinya yang dipenuhi amarah dan menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya salah Namari. Kemudian, Raya pergi membantu Bun dan yang lainnya. Namari juga ikut membantu. Tiba-tiba mereka terjatuh yang membuat mereka dikelilingi oleh lautan drone. Tak sengaja Raya melihat kalung Namari yang mengingatkannya pada ucapan Sisu, di mana sudah saatnya mereka untuk percaya. Raya pun memberitahukan semuanya untuk menyatukan permatanya. Namun, awalnya mereka menolak
Namun, Raya mengawali dengan memberikan permatanya kepada Namari yang membuat Raya berubah menjadi batu. Teman Raya yang melihat itu pun meyakinkan hati dan memberikan semua permata kepada Namari. Kemudian Namari menyatukan seluruh permata itu. Namun kekuatan dari permata itu telah benar-benar hilang yang membuat Namari juga menjadi batu. Tiba-tiba keluar cahaya membuat seluruh drone menghilang dari setiap negeri. Dan juga awan-awan berkumpul menurunkan hujan yang membuat Raya dan yang lainnya kembali menjadi manusia. Sungai-sungai juga kembali mengalir dan dari kejauhan tampak seluruh naga juga kembali. Para naga juga berkumpul untuk membangkitkan Sisu. Raya pun senang atas kembalinya Sisu. Kemudian Bon dan yang lainnya kembali ke negeri masing-masing yang disambut oleh keluarga mereka. Dan di akhir film, Raya datang menemui Benja dan memeluknya karena telah melewati masa-masa yang sulit. Lalu datang seluruh penduduk negeri yang akan membentuk Kumandra kembali dan film pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menarik bukan? Komen di bawah ya. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.